apa sih sulitnya gitu kan mengganti unit sesuai dengan permintaan dari konsumen ini. Ini juga jadi pertanyaan besar untuk kami selaku kuasa hukumnya. Rian Wibowo kecewa saat menerima mobil BMW 330i M Sport yang dibelinya dalam kondisi tidak sempurna karena ada baret di bodi mobil. Lantas, dia komplain ke PT Arta Motor Lestari (AML) selaku dealer. Namun, dia merasa tidak puas atas jawaban dan layanan pihak dealer. Kasusnya berlanjut ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Provinsi DKI Jakarta. Didampingi Dwi Kalam Syahdania selaku kuasa hukumnya, Rian melayangkan gugatan kepada PT AML, PT BMW Indonesia, dan PT Maybank Indonesia Finance. Namun, sidang di BPSK yang digelar pada 24 November 2020 mengalami deadlock. Pihak BPSK DKI Jakarta mempersilahkan pemohon melakukan upaya hukum lain. Pada Jumat, 29 Januari 2021, Rian didampingi kuasa hukumnya melaporkan kasus tersebut ke Polda Metro Jaya terkait dugaan pelanggaran Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Saya izin untuk buka ini dulu ya, scan dulu. Oke, jadi kita sudah buat laporan polisi gitu terkait dengan Pasal 62 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, di mana kita telah melakukan beberapa upaya hukum sebelumnya, namun ternyata belum ada kepastian hukum untuk klien kami, dalam hal ini konsumen. Oleh sebab itu, kami mengambil langkah hukum, yaitu membuat laporan polisi. Ya, yang jadi kita laporkan ini adalah terkait Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen, di mana adanya dugaan tentang penyimpangan informasi yang kurang jelas lah yang diberikan oleh konsumen sebagai pembeli barang. Jadi kebetulan pelapor ini dan sekaligus korban membeli unit mobil kendaraan BMW tipe 330i ya Pak ya, di mana pada saat datang barangnya tersebut terdapat cacat-cacat di bagian bodi dari mobil tersebut. Atas hal tersebut telah korban keluhkan terhadap pelaku usaha, namun ternyata tidak ada pelayanan yang memuaskan lah. Jadi kalau saya bisa persingkat uraian faktanya, memang pada saat dilakukan pembelian unit baru ini, datang ke korban kami keluhkan, kami tidak mau menerima unit cacat ini, tolong diganti dengan unit baru gitu. Memang informasinya adalah oke, kita akan bereskan, namun kan ternyata sampai dengan saat ini klien kami belum bisa juga menikmati haknya secara tentram gitu selaku konsumen gitu. Itu sih yang menjadi titik kenapa kita melaporkan itu ke kepolisian ini. Jadi yang dilaporkan memang adanya pelaku usaha, yaitu dalam hal ini dealer, yaitu PT AML, kemudian PT BMW Indonesia selaku yang mendistribusikan unit tersebut. Kemudian juga adanya dari sektor keuangan, yaitu PT Maybank Finance Indonesia. Jadi gini, memang kita sudah berproses gitu. Kita sudah juga menempuh upaya hukum melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, di mana ternyata hasilnya adalah sepakat atau tidak sepakat. Karena menurut pelaku usaha wajar adanya cacat halus ini, wajar loh. Makanya kenapa kita laporkan polisi loh, kita kok ini jadi satu kewajaran, padahal kita kan konsumen yang beritikat baik, kita tetap membayar nilainya dengan harga yang diperjualbelikan. Kita hanya ingin menikmati apa yang kita telah beli, hanya sebatas itu, tapi itu tidak pernah terrealisasikan dengan baik. Rian yang merasa dirugikan berharap PT AML mengganti mobil yang dibelinya itu dengan unit baru. Tapi, permintaan itu tidak dapat dipenuhi. Responnya kita tetap diminta untuk menerima barang tersebut. Tapi kan tetap korban ini tetap tidak merasa nyaman dan tidak tentram gitu. Keselamatan dan kenyamanan ini tidak terjamin kalau misalnya beliau ini menerima kendaraan yang
dianggap dianggap baru tapi diperbaiki. Keinginan kami sih tentunya pasti kepastian hukum untuk klien kami supaya apa yang menjadi hak-hak dari konsumen ini bisa dilindungi gitu kan. Gimana klien kami harusnya bisa sekarang ini memakai apa yang sudah jadi cita-citanya gitu, menikmati mobil idamannya. Ini kan nggak bisa terrealisasi ya sampai sekarang. Ya simpelnya kan saya beli unit baru, ya sewajarnya untuk kita yang membeli unit baru ini ya menerima barang yang baru dan sempurna, itu aja sih. Kalau kita disuruh terima barang, kalau saya disuruh terima barang yang memang dengan kondisi cacat, entah bagaimanapun cacatnya, saya nggak bisa terima, itu aja. Ya, karena saya sebenarnya nggak menuntut banyak lah ya. Ibaratnya saya cuma menuntut apa yang menjadi hak saya aja. Kalau memang unitnya sejauh sempurna, baru, ya kita bisa terima. Gitu. Saya pengen kasus ini juga cepat-cepatnya selesai gitu ya. Dan nggak dipersulit lah ya. Gitu. Itu aja sih. Pihak Rian juga mempertanyakan mengapa mobil sengketa tersebut malah dijadikan mobil contoh oleh PT AML di showroomnya. Memang pasal yang kita laporkan itu terkait pasal 62 Undang-Undang Perlindungan Konsumen gitu. Karena kan ini ternyata selain pada saat diserah terimakan itu ada cacat tersembunyi, ternyata pada saat barang dikembalikan ini malah dijadikan kepentingan bisnis dari pelaku usaha gitu. Makanya kan kita minta pertanggungjawaban treatment yang dilakukan oleh pelaku usaha gitu. Jadi kepentingan bisnis ini memang ternyata pada saat kita melakukan keluhan itu dan barang dikembalikan dengan janji akan diberikan unit yang baru, ternyata justru malah dipakai untuk showcase gitu. Jadi barang itu ada di showcase, terus kemudian barang itu dijadikan mobil contoh untuk kalau ada pembeli ya diperbolehkan untuk masuk lah ke unit tersebut, padahal unit tersebut adalah sah miliknya Pak korban ini, tapi dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin konsumen, klien kami dalam hal ini. Menurut Dwi Kalam, untuk sementara pihaknya menunggu hasil dari laporan polisi tersebut, namun tidak menutup kemungkinan akan menuntut secara perdata juga. Jadi di pasal 62 ini yang kita laporkan adalah terkait pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 8, 9, 10, 11, 13 ayat 2 maksud saya, pasal 15, pasal 17 ayat 1, huruf A, huruf B, huruf C, huruf E ayat 2, dan pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling banyak 2 miliar rupiah, itu di ayat 1-nya. Di ayat 2-nya, pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, pasal 12, pasal 13 ayat 1, pasal 14, pasal 16, dan pasal 17 ayat 1 huruf D dan huruf F dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau pidana denda paling banyak 500 juta rupiah. Jadi gini, karena memang kami melihat justru adanya niat etikat buruk ini, kami memang dan upaya-upaya lain yang sudah kami lakukan, upaya terakhir inilah yang kami lakukan adalah laporan polisi. Akan mungkin dipertimbangkan oleh korban, tapi sejauh ini yang kita lakukan adalah laporan polisi. Harapan saya sih memang prinsipnya kalau seluas-luasnya supaya konsumen-konsumen yang merasa haknya tidak terpenuhi oleh pelayanan dari publik dalam hal ini pelaku usaha, ada loh memang jalurnya gitu yang sudah kami tempuh, yaitu lembaga BPSK, dan ternyata juga ada sanksi pidananya bagi pelaku usaha yang tidak juga beritikat baik untuk menyelesaikan keluhan secara maksimal gitu. Jadi kalau secara khususnya ya harapan saya terhadap klien kami ini ya semoga kepentingannya sebagai konsumen, haknya sebagai konsumen bisa terpenuhi ya. Beliau ini pengen menikmati secara tentram hasil dari kerja kerasnya supaya pada saat beraktivitas mengalami punya kepuasan baik pride-nya, keselamatan, kenyamanan untuk keluarganya. Ini karena kita bicaranya bukan soal hanya barang yang kita pakai aja ya, karena ini kan barang yang ternyata juga bisa menyangkut kehidupan dan nyawa seseorang.